Bagaimana cara ziarah ke makam orang soleh menurut sunnah? Nampak tamu dibuka sendal. Jadi waktu mau masuk ziarah itu nan seelok-eloknya sendal dibuka. Tapi kalau becek, banyak duri, kotor, boleh pakai sendal. Dua, mengucapkan salam ketika sampai. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Panjang mana bu ya? Adonan pendek? Aduh, Assalamualaikum ya alal kubur. Itu untuk bagi pemula. Bapak ibu yang punya duit, buatkan balihu segadang iko. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Indah para dua gambar ambo di situ. Dibuat baliho gadang di tapi makam di kampung awak supaya setiap orang nan lalu nampak. Kalau musim-musim pilkada rancak jo coblos nomor lebih bermanfaat, nampak orang jadi amal jariah. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lanakumul afiyah. Tiga, membacakan kul wallah sabaleh kali, kul ambil falak sekali, kul rabbin nas sekali, al-fatihah sekali, ayat kursi sekali. Dalam kitab At-Tadhkirah ditulis Imam Al-Qurtubi, kul wallah sabaleh kali, kul ambil falak sekali, kul rabbin nas sekali, al-fatihah sekali, ayat kursi sekali. Habis itu awak berdoa, ya Allah sampaikanlah pahala bacaan dan ambo baca kul wallah. Tidak bisa kul wallah, tidak bisa kul wallah sebalik 3 kali. Karena satu kul wallah sama dengan sepertiga Al-Quran. 3 kali berarti sekhatam Quran. Tidak juga bisa Al-Fatihah. Al-Fatihah tidak juga bisa innalillah. Ya Allah sampaikanlah pahala bacaan ambo Al-Fatihah kepada almarhum fulan bin fulan. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu waj'al jannata mathwahu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hafarid niran. Bagi yang hafal, bagi yang tak hafal pakai bahasa Indonesia, lapangkan kuburnya, berikan dia, jauhkan dari azab kubur, selamatkan dia dari fitnah, selamatkan dia. Baik, ini tentang adab-adab ziarah ke kubur. Ziarah kubur iko seelok-eloknya, makin sering makin bagus. Bapak-bapak yang istrinya suka shopping, asik memikirkan dunia saja, bagus bawa istri itu ziarah sehari 3 kali. Pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Supaya hilang cinta-cinta dunianya. Tujuan ziarah kubur itu 3. Nampak tamat tudmi'ul ain, meneteskan air mata. Dek apa air mata menetes ketika ziarah kubur? Tazkiratan lil maut, dek ingat mati. Mengapa orang kalau sudah mengingat mati itu menetes air matanya? Turiqul qulub, melembutkan hati. Lembut hati, menetes air mata, ingat mati. Cobalah bapak ibu ziarah sama bapak, cobalah ibu ziarah sama bapak, sampai di kubur ibu tu menangis. Dek apa menangis kok? Warisan udah ketek banget. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, jangan takut cerita mati. Ini banyak ibu-ibu kalau bapak cerita mati takut, ibu pula kalau cerita mati bapak takut. Yang penting kita pikirkan apa nan awak bawa sesudah mati. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Boleh tidak pindah mazhab? Ambo sedangkan mazhab nanado saya tidak tahu dia boleh. Itu nak pindah-pindah mazhab. Sedang berpindah ke lain hati je susah. Tak boleh pindah mazhab. Waktu bersentuh kulitnya dengan perempuan yang tidak mahram, payahnya undangan nikah, disentuhnya perempuan. Lapeh dari tampek itu, payahnya ke masjid sembahyang. Allahu Akbar. Ditanya dia orang, orang tadi kan lah bersentuh itu kan batal. Batal itu kalau mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi tidak batal bro. Ambo kan mahasiswa perbandingan mazhab.
Kalau mazhab Syafi'i bersentuh batal, mazhab Hanafi tak batal, bersentuh kulit itu tak batal, maka saya sholat. Oh gitu ya, iya. Tiba hari raya kurban. Hari raya kurban menurut mazhab Hanafi berkurban itu wajib. Orang tak berkurban, oh kurban sunat muakkad. Tapi mazhab Hanafi wajib. Ambolah pindah ke Syafi'i. Iko namanya tatabuk rukhas, mencari-cari dan mudah-mudah. Kau namanya mazhab kutu loncat, lumpek siko, melumpek siko. Kau namanya mazhab melumpek pagar. Kita ini beribadah itu disuruh Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin, ikhlas mencari ridha Allah, bukan mencari mudah-mudahnya saja. Maka ulama menasihatkan, nan seelok-eloknya awak paham mazhab nan paling tua Hanafi, nan nomor 2 Maliki, nan ketiga Syafi'i, nan keempat Hambali. Walaupun sebenarnya bukan sampai itu saya mazhab. Ada mazhab Ibnu Abi Layla, ada mazhab Imam Al-Auza'i, ada mazhab Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada mazhab Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Banyak sekali mazhab. Akan tetapi yang masyhur, yang muridnya sampai ke generasi awak kini yang berkembang, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tapi dalam pengamalan ambo tetap pakai mazhab Syafi'i. Tapi ambo tidak menyalahkan orang kalau mau mazhab lain. Tadi ambo sholat di masjid ICBS, imam ambo diminta jadi imam. Ustaz Somad maju, batuk maju, anak muda, Masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia baca. Kalau ambo jadi imam, bismillahnya kareh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mazhab Syafi'i. Tadi yang bodanga bismillahnya sir, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hambali sama-sama ahlu sunnah. Di Maroko tidak ada bismillah sama sekali. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maliki. Bismillah jahar Syafi'i. Bismillah sir Hambali dengan Hanafi. Tidak pakai bismillah sama sekali Maliki. Ada nak baca Fatihah sama sekali? Jahil. Fatihah rukun salat, tapi basmalah ikhtilaf. Ini mesti dipahami. Jangan ada ikhtilaf nan seketek kau lalu rusak awak nan gadang. Dulu sampai berkelahi orang Perti je Muhammadiyah. Kecik Perti sembahyang subuh pakai kunut. Kecik Muhammadiyah tidak pakai kunut. Dulu. Kini alhamdulillah lah damai, tidak ada kelahi. Dek sama-sama tidak sembahyang subuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka awak pahami bahwa mazhab itu adalah ijtihad ulama, tapi dasar utamanya adalah Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kita masbuk salat maghrib, parah kok masbuk maghrib pun masbuknya. Biasa orang masbuk subuh. Kalau maghrib kau insya Allah capek. Ikut nampaknya anak muda yang main volley kok. Awak masbuk solat maghrib, lalu mendapatkan imam sedang baca Quran dengan makhrajnya kurang tepat. Bagaimana hukumnya menambah solat setelah itu? Sebab ada beberapa di antara jamaah masbuk menambah solatnya menjadi 4 rakaat karena tidak yakin dengan imam. Kalau tidak yakin dengan imam, bukan sembahyang awak ditambah, imam itu dikudeta. Imam tidak boleh maju ke depan kalau tidak lulus fit and proper test. Siapa yang mengetes? Alim ulama awak. Bumi Minangkabau adalah negerinya para ulama. Kok bisa imam tak lulus fit and proper test maju ke depan? Maka diadakan tes imam kerjasama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Bapak Bupati, Kementerian Agama. Tes seleksi imam dibuat imam A, imam B, imam C. Imam A, imam berbunyi dan imam silent. Yang belum lulus imam zuhur sama asar saja. Imam zuhur asar kau kan modalnya takbir. Allahu Akbar. Untuk latihan-latihan pertama. Baru yang imam itu lulus Maqarijul Huruf. Kalau sampai imamnya salah baca, maka makmum batal sadonya. La salata, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab,
tidak sah salat bagi orang nan indak membaca Al-Fatihah. Fatihah rukun, kalau rusak Fatihah maka rusak rukun salat, kalau rusak rukun salat maka batal salat. Bismillahirrahmanirrahim. Selalu bermasalah di situ tasdid pada ra. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi anak-anak ketek, guru-guru TK tolong perhatikan. Kadang-kadang guru kau mengambil mudahnya, akhirnya anak-anak diajarkan lupa tasdid. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tasdidnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ha dipegang dado. Kalau nya bergetar, ha besar. Ha. Kalau ndak ada getar, ha kecil. Tapi guru gosok gigi dulu. Bismillahi, ha besar. Rah, ha kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Ha ketik lagi. Alhamdulillahi rabb, ra-nya tebal. Bukan ra, tafkhim, tebal. Alhamdulillahi rabbil pakai ain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin, alam semesta. Alamin, sakit. Azabun alim, azab yang menyakitkan. Bukan ain, pakai alif. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka pakai tasydid. Jangan tak pakai tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami minta tolong. Kalau dibaca tak pakai tasydid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada matahari kami menyembah. Pakai ha besar. Ihdinas sa. Ada sa, ada sa, ada tha, ada sya. Ada sa, ada sa, ada tha, ada sya. Tak sama. Ihdinas siratal mustaqim. Qa. Di sini. Qa. Siratal ladzi. Ada dha, ada za, ada dha, ada ja. Itu nak nampak pun tak sama. Siratal ladzi. Letakkan ujung lidah di ujung gigi. Dha. Ibu-ibu, bapak-bapak, letakkan ujung lidah di ujung gigi. Dha. Permisi Ustaz. Apa? Gigi tinggal di rumah. Siratal ladzina an'amta alif an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ini balik awak makharijul huruf. Andai imam itu tak tepat sampai menyebabkan batal, maka makmum bukan menambah tapi mufaraqah. Mufaraqah artinya memisahkan diri dari imam. Pernahkah sahabat memisahkan diri dari imam? Ya. Karena imamnya tak betul, maka sahabat mufaraqah, memisahkan diri dari imam. Mudah-mudahan imam-imam awak, imam-imam yang lulus fit and proper test. Amin. Bagaimana kalau di masjid dekat rumah kita terdapat kuburan? Apakah harus diruntuhkan? Bagaimana kalau di masjid dekat rumah kita ada kuburan? Apakah harus diruntuhkan masjidnya? Atau gimana Ustaz? Nanti kok harus dipisahkan. Nang pertama, sujud ke kubur. Nang kedua, solat di masjid yang di sampingnya ada kubur. Nang ketiga, solat di atas kubur. Ikut jangan disamakan. Ambil ulang sekali lagi. Nang pertama, sujud ke kubur. Ikut kubur, sujudnya ke kubur. Allahu Akbar. Itu haram karena meminta kepada kubur. Nang kedua, solat di masjid, tapi di samping masjid itu ada kubur, maka tak masalah. Karena di samping Masjid Husain di Kairo depan Al-Azhar ada masjid. Di samping masjid itu tapi ada dinding. Di samping masjid itu ada makam kepala Sayyidina Husain. Masjid Said Badawi. Ini masjid tapi ada dinding. Di samping itu ada makam. Masjid Imam Syafi'i di Mesir. Di samping masjid itu ada makam Imam Syafi'i tapi ada dinding. Maka kalau ada dinding penghalang atau ada jalan, maka boleh solat, masjidnya tak perlu diruntuhkan. Lalu yang kata Nabi, janganlah kamu solat kalau ada kubur. La'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi
Allah melaknat Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, mereka merubah kubur menjadi masjid. Itu yang tak boleh. Abdul Somad meninggal. Setelah Abdul Somad meninggal sekian tahun, lalu atas kubur ini diratakan, dibangun masjid di atasnya. Untuk mengenang Abdul Somad, dibangun masjid di atas kubur Abdul Somad, namanya Masjid As-Somadiyah. Haram sholat di atas itu karena langsung di atas kubur. Adapun masjid di samping, ada penghalangnya jalan, ada dinding, maka sholat di situ sah, tidak masalah. Kalau ada orang mempermasalahkan sholat di masjid yang ada kubur di sampingnya, maka semua orang yang sholat di Masjid Nabawi tidak ada yang sah, karena di samping Masjid Nabawi ada makam. Kalau makam Nabi tidak, wah Ustaz, itu tidak makam Nabi. Di situ ada makam Abu Bakar, ada makam Umar. Di situ ada 3, makam Nabi, makam Abu Bakar, makam Umar. Jadi mesti dibedakan 3. Jalan ya. Nah, beko kalau ada nambah tanya, Mbak masjid awakku ada kubur. Sebenarnya dalam masalah masjid kubur itu ada 3. Apa nan 3 tu? Lupa pula ada 3. Nampak tamu nandak boleh sujud ke kubur, meminta kepada kubur. Haram. Nang kedua, solat di masjid dan di sampingnya ada kubur. Tak apa, dia ada dinding dan ada jalan. Nang ketiga, kubur diratakan, dijadikan masjid di atas. Itu nan dilaknat Allah. La'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, karena mereka menjadikan kubur sebagai tempat salat. Bagaimana kalau imam pakai kunut sedangkan makmumnya tak ikut? Apakah sah salat berjamaahnya Pak Ustaz? Jawaban pertama Imam Ibnu Taimiyah, idza qanatal imamu faqanata wa illa fala. Kalau imam berkunut, maka makmum ikut berkunut. Kalau di kampung ambo kunut, kalau di Sumatera Barat kunut atau kunui? Kunut. Kalau imam berkunut, makmum berkunut. Kalau imam indak berkunut, makmum jangan berkunut. Idza qanatal imamu faqanata wa illa fala. Kalau imam berkunut, ikut. Ibnu Taimiyah abad ke-8. Ibnu Taimiyah abad ke-8, abad ke-7, abad ke-6, abad ke-5, abad ke-4, abad ke-3. Ada imam namanya Imam Ahmad bin Hanbal, lebih tua dari Ibnu Taimiyah. Tahun meninggalnya 2-1. Ingat itu. Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali 2-1, 2-1, 2-1, 2 abad setengah lebih kurang sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah orang bertanya ke Imam Ahmad bin Hanbal, wahai Imam Hanbali, yo, ambo ikut mazhab Imam Hanbali. Imam Hanbali tidak berkunut. Itu maku awak di Makkah Madinah tidak berkunut subuh. Dek apa? Dek Makkah Madinah itu tidak berkunut subuh sejak pemerintahan King Abdul Aziz, karena King Abdul Aziz mazhabnya Hanbali. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dari Makkah, Syekh Musa Parabek dari Makkah, Syekh Inyak Jawa dari Makkah. Mana orang tu berkunut Ustaz? Tapi Makkah kini tidak berkunut. Mereka dulu ke Makkah sebelum tahun 1924. Makkah itu menjadi mazhab Hanbali sejak revolusi King Abdul Aziz 1924. Yang tidak berkunut itu 1924. Jadi jangan mereka pulang dari umrah, kau nampaknya imam awak kau membuat-buat kunut. Ambo patang di Makkah sampai malam dah berkunut. Makkah tidak berkunut sejak 1924. Sebelum itu pakai mazhab Syafi'i. Oleh sebab itu pakai mazhab Syafi'i, pakai kunut. Kalau tidak pakai mazhab Hanbali, datang orang menjumpai Imam Hanbali, wahai Imam Hanbali, ya, ambo subuh tidak pakai kunut. Bagus, kata Imam Hanbali. Bagaimana kalau ambo bermazhab Hanbali, imam ambo mazhabnya Syafi'i? Kalau imammu bermazhab Syafi'i, angkat tangan, ucapkan amin. Itu namanya, itu bukan ambo, Imam Hanbali, imamnya mazhab Hanbali. Dan namanya subuh tidak pakai kunut, tapi namanya kalau makmumnya bermazhab Hanbali, imamnya mazhab Syafi'i, maka makmum angkat tangan dan ucapkan amin. Yang diaminkan itu cuma 5, sisanya itu indah awak aminkan. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Sisanya bukan doa tapi pujian.
pujian awak ikut membaca, makmum ikut baca. Fa innaka taqdi wa liqdu alaik wa innahu la yadhillu man walaik wa la ya'izzu man adaik. Yang hafal, nanda hafal agar-agar akan sembuh dia. Paling lama jadi makmum. Makanya ambo di Madinah ceramah kalau subuh ndak mau disuruh jadi imam. Mana tahu imam di masjid itu biasanya ndak berkunut, awak berkunut menjadi ikhtilaf. Tadi selamat jadi makmum, tinggal mengikuti imam. Imam berkunut ikut awak. Kau banyak lagi ni makmum melawan imam. Allahumma hdina fi man hadai, indak mau. Ambo jadi imam di masjid, ceramah di masjid Muhammadiyah sampai tahun. Ambo di masjid dekat rumah ambo berkunut, tapi ambo ceramah setiap Sabtu subuh di Masjid Akramun Nas. Ambo tahu dan mendirikan masjid itu dulu Pak Rektor Muhammadiyah. Maka ambo tidak mau merusak. Ambo tiba-tiba datang jadi imam, ambo rubah, enggak. Imam tetap, Ustaz maju, enggak. Imam tetap, enggak berkunut, ambo tidak berkunut. Bagaimana kiat-kiat cara masuk ke universitas yang ada di Timur Tengah, misalnya Al-Azhar Kairo? Mohon penjelasannya Ustaz. Hafal Quran 3 juz. Kalau 3 ketek lah bu ya, kami ampe juz mangga, juz timun, juz melon. Hafal Quran 3 juz. Sesudah itu boleh bahasa Arab. Di pesantren, pelatihan pesantren ICBS. Alumninya kinilah banyak di Al-Azhar Kairo Mesir. Oleh sebab itu, informasinya dari mana? Dulu zaman Nambo dengan Ustadz Zulfadli, dengan Ustadz Maududi, informasi susah. Zaman kami zaman sulit. Alunado le www.google.com. Kini tinggal mudah saja. Informasi tes ke Mesir, enter, langsung ikut pendaftaran online, datang ke kampus, ujian, jatah makin banyak. Dulu zaman kami 100 orangnya setahun. Kini 1.500. Oleh sebab itu maka peluang makin banyak, persaingan makin ketat, informasi makin tersebar. Anak-anakku yang punya semangat luar biasa, hafal dari sekarang 3 juz, dalami bahasa Arab. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan dapat beasiswa ke Al-Azhar Mesir insyaallah. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi setelah itu tetap pulang ke kampung halaman, pulang ke Taram, pulang ke 50 kota, pulang ke Sumatera Barat, pulang ke Indonesia. Walau falaula nafara min kulli firqatin minhum. Jangan semuanya pergi berperang. Tak boleh semuanya pergi perang. Mesti ada yang menuntut ilmu, kata Rasulullah, kata Allah dalam Quran. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Mesti ada sekelompok dia tafaqahu fid din, mendalami ilmu agama. Supaya apa? Liunziru qaumahum, nanti pulang ke kampung halaman memberikan peringatan, la'allahum yahzarun. Mudah-mudahan masyarakat takut kepada Allah. Alhamdulillah, bumi Minangkabau tak pernah kosong dari ulama-ulama Timur Tengah. Selesai zaman Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, dilanjutkan lagi oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Selesai masa mereka, datang lagi alumni-alumni belakangan. Sampailah hari ini bertebaran alumni Al-Azhar, alumni Madinah, alumni Ummul Qura, alumni Maroko, alumni Rektor UIN Sumatera Barat kini, kakak kelas ambo di Al-Azhar Mesir, juga di Maroko. Dr. Eka Putra Wirman dari Mesir melanjutkan ke Maroko, alumni Sudan. Oleh sebab itu, kalau condongnya ke sana, tapi ibu tidak bisa paksa anak-anak ibu. Lihat bakatnya kemana? Kemana bakatnya ini? Oh, anak saya ini Ustadz nampaknya memang mau sekolah agama, kirim. Karena banyak juga orang tuanya yang mau, anaknya tak mau. Ustadz, tolong kasih saya informasi ke Mesir Ustadz. Yang mau sekolah ini bapak apa anaknya? Saya Pak Ustadz. Apa Pak? Saya Pak, anak-anak Ustadz. Anaknya memang punya kemauan, kirim. Jangan anaknya tak ada hobi mau sekolah agama. Anak saya ini Pak Ustadz hobinya seni. Masukkan dia Institut Kesenian Jakarta. Dia akan buat musik, tapi musiknya musik yang solawat, musik yang mengingatkan. Ini baru. Jadi tidak mesti dipaksa dia harus sekolah agama. Menolong agama Allah bisa dengan kekuasaan, bisa dengan seni, bisa dengan harta. Anak saya ini Pak Ustadz tidak bisa jadi ustadz,
tidak hobi pada agama ini, tapi dia punya hobi yang lain, dia bisnisnya, dengan bisnisnya dia akan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Anak saya mau jadi tentara, masukkan tentara, nanti dia jadi akan komandan kodim, jadi dandim yang menolong agama Allah. Betul? Anak saya mau jadi polisi, masukkan dia polisi, dia akan jadi kapolres yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekuasaan menolong agama Allah, dengan jabatan menolong agama Allah, dengan harta menolong agama Allah, dengan ilmu pengetahuan menolong agama Allah. Pilih yang mana. Sudahlah punya jabatan, kaya raya, punya ilmu pula, maka tiga-tiga pintu dapat. Kaya dengan hartanya, penguasa dengan kekuasaannya, pejabat dengan jabatannya, berilmu dengan ilmunya. Empat pintu dapat. Alhamdulillah, satu pun tak dapat, na'udzubillah. Mudah-mudahan anak generasi kita dari empat pintu itu dapatnya menolong agama Allah. Amin ya rabbal alamin.